izin perkenalkan, nama saya Ashari dari SMK Darussalam Karangkucung Cilacap. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video uji kinerja saya yang akan dilaksanakan pada hari ini, Senin 12 Juni 2023 pukul 10 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat di Lab Praktek Otomotif SMK Darussalam Karangkucung. Terima kasih, selamat menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih kalian sudah hadir tepat waktu. Sebelumnya silakan salah satu siswa untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Memulai pembelajaran, marilah kita bersama doa mulai. Terima kasih kepada Alvin yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Darussalam Karangkucung Luar biasa. Terima kasih. Pada pagi hari ini, nanti sebelum pembelajaran dimulai, silakan dibuka untuk HP kalian. Pak Guru akan mengirimkan untuk link presensi kepada kalian. Ya. Jadi di awal nanti Bapak akan menjelaskan materi terkait dengan perawatan engine management system. Ya, materi terkait dengan perawatan engine management system. Selanjutnya ada beberapa poin yang akan kalian lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana nanti kalian bisa menerapkan cara perawatan berkala engine management system. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merawat berkala engine management system. Tadi pahami ya. Ya, selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang akan kalian laksanakan. Yang pertama adalah menjelaskan fungsi dan cara kerja komponen pada engine management system sesuai dengan literatur. Yang kedua, menentukan cara perawatan engine management system atau IMS sesuai dengan literatur. Yang ketiga, merawat berkala engine management system sesuai SOP, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, mengecek perawatan engine management system atau IMS sesuai SOP, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Untuk metode penilaian yang akan Pak Guru lakukan itu nanti ada terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah bagaimana nanti ketika kalian diskusi. Jadi model pembelajaran yang Pak Guru terapkan itu adalah terkait dengan model PBL. Ya. Jadi di PBL itu nanti salah satunya ada kegiatan diskusi. Jadi di diskusi ini apa saja yang akan nanti Pak Guru nilai? Itu yang pertama adalah kerjasama. Jadi bagaimana ketika nanti kalian berdiskusi, kerjasama kalian itu nanti akan Bapak nilai. Ya. Yang selanjutnya adalah keaktifan. Keaktifan ketika kalian menjadi satu kelompok, bagaimana untuk di kelompok tersebut itu kalian lebih bisa aktif dengan kelompoknya. Selanjutnya komunikasi. Dan yang terakhir itu adalah menghargai pendapat. Itu di poin diskusi yang akan Bapak nilai. Selanjutnya di pengetahuan itu ada aplikasi untuk Wordwall. Jadi di platform Wordwall nanti Bapak kirimkan soal
Jadi nanti ada kegiatan pretest terlebih dahulu, ya. Semampunya kalian silakan untuk bisa mengerjakan. Itu nanti akan dapat nilai. Selanjutnya ada kinerja. Nah, kinerja ini berarti nanti setelah kalian melakukan untuk pembelajaran di pengetahuan, selanjutnya ketika praktek, itu apa saja yang akan Bapak nilai? Yang pertama itu nanti adalah bagaimana ketika kalian persiapan dari mulai kalian mengambil alat, ya, terus selanjutnya bagaimana untuk pengecekan alat dan lain sebagainya, itu nanti perlu nilai. Selanjutnya diproses dan nanti di hasil kerja itu yang akan menjadi penilaian untuk di proses kinerja. Yang terakhir adalah presentasi. Jadi nanti kalian setelah melakukan untuk pengisian LKPD baik pengetahuan atau keterampilan, nanti setiap kelompok untuk bisa mempresentasikan, menyampaikan apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian isi di LKPD tersebut, itu silakan nanti kalian untuk bisa dipresentasikan seperti itu. Apa saja penilaian untuk di presentasi? Yang pertama nanti bahasa kalian. Jadi ketika kalian menyampaikan, bahasa yang digunakan itu merupakan bahasa yang baik yang perlu kalian sampaikan. Selanjutnya ada penyampaian termasuk wawasan dan antusias. Itu kira-kira untuk di penilaian yang akan Pak Guru terapkan. Nanti selama kegiatan pembelajaran ini silakan untuk bisa diperhatikan, ya, poin-poin mana saja yang jadi penilaian oleh Bapak, ya. Bisa dipahami ya? Masih semangat? Untuk beri aplaus dulu. Selanjutnya silakan nanti keluarkan handphone kalian. Bapak nanti akan memberikan soal pretest terlebih dahulu, ya. Silakan HP-nya dikeluarkan. Soal pretestnya Bapak sudah kirimkan untuk link di soal pretest untuk Wordball, ya. Silakan HP-nya dikeluarkan. Silakan kalian di pretest ini untuk bisa menjawab semampunya kalian terlebih dahulu. Silakan Pak Guru beri waktu kira-kira 5-7 menit. Ya, silakan untuk bisa dikerjakan. Silakan semampunya kalian, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Waktunya sudah selesai, silakan kalian HP-nya disimpan kembali. Nanti akan Bapak cek untuk hasil pretest di awal pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk pada inti materinya. Jadi materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah terkait dengan perawatan engine management system, ya. Sebelum masuk ke materi, kira-kira adakah dari kalian yang mengetahui apa kira-kira yang kalian ketahui tentang IMS atau Engine Management System? Silakan. Silakan Afin, berdiri Afin. Ya. IMS atau Engine Management System adalah sistem kendali sistem mesin yang berfungsi untuk mengontrol dan mengatur seluruh sistem kerja pada mesin. Dikendalikan oleh SCM atau Engine Control Module. Terima kasih. Beri aplaus kepada Alvin. Terima kasih. Jadi tadi Alvin menyampaikan bagaimana intinya IMS itu adalah untuk mengontrol dan mengatur daripada mesin.
Nah, selanjutnya di model pembelajaran PBL ini nanti silakan kalian amati gambar di PowerPoint ini. Di sebelah kiri itu ada beberapa komponen dari IMS, ya. Ada beberapa komponen dari IMS. Nanti silakan kalian pahami. Kira-kira komponen apa saja yang ada di gambar tersebut. Selanjutnya di sebelah kanan itu ada nama daripada komponen di engine management system. Jadi di sistem ini nanti terbagi menjadi 3 ya. Ada dimulai dari input atau sensor, yang kedua itu ada prosesor, dan yang selanjutnya itu ada output atau aktuator. Di awal nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, silakan untuk bisa menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian sambil berdiskusi. Terus selanjutnya ini akan menjadi literasi untuk kalian. Bapak nanti akan menayangkan terkait dengan IMS. Silakan untuk bisa sambil disimak. Kasih nama, kerjakan. Mendeteksi suhu udara yang akan masuk sebelum throttle. B. Throttle Position Sensor atau TPS berfungsi untuk mengetahui posisi derajat pembukaan katup gas atau throttle. C. Akselerator Pedal Position atau APP Sensor berfungsi mengkonversi kedalaman injakan pedal menjadi sinyal listrik yang selanjutnya dikirim ke ECU mesin. D. Airflow Sensor atau sensor udara masuk. Bagian-bagiannya sensor flap atau impact pressure, airflow sensor LMM berfungsi mengetahui banyaknya aliran udara masuk. Sensor massa udara bentuk komunikasikan sinyal berfungsi mengkomunikasikan dengan teman kelompok terkait dengan perawatan IMS. Silakan untuk bisa disimak. Selain dari video ini, kalian silakan bisa melihat dari literasi di modul yang Bapak berikan. Dan yang terakhir, airbag control module system. Sampai di sini perjumpaan kita, dan kita akan coba kembali di program Sudah selesai. SMK bisa. Ya, Bapak beri waktu kira-kira 5 menit lagi, nanti selesai. Silakan nanti ketika kalian selesai untuk bisa menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Nanti Bapak tunjuk setiap kelompok untuk bisa menyampaikan hasil dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Bapak akan mengecek setiap kelompok hasil dari LKPD kalian. Ya, kelompok yang pertama, Anas. Fungsi engine management system untuk mengontrol semua sistem engine agar tetap dalam kondisi performa terbaik. EMS terdiri atas beberapa sensor, ECM atau engine control module, dan aktuator. Ya, beri aplaus untuk kelompok 4. Selanjutnya di kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk bisa menyampaikan fungsi dari komponen-komponen atau sensor yang ada di IMS. Silakan. Komponen atau sensor yang ada pada IMS itu terdiri dari IAT, yaitu intake air temperature sensor, yang berfungsi untuk mengukur suhu udara yang masuk ke intake manifold. Selanjutnya ada TPS atau throttle position sensor untuk mengatur buka katup gas. Selanjutnya ada O2 sensor atau oksigen sensor untuk mengatur kadar oksigen pada gas buang. Dan yang terakhir ada oil pressure untuk mendeteksi tekanan pada oli mesin. Oh iya, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan nanti kelompok 1 dan 2 untuk fungsinya tolong untuk bisa dirapikan
digeser ke sebelah kanan ya. Nanti karena kalian akan melakukan aktivitas untuk kinerja atau praktek ya. Silakan untuk kelompok 1 dan 2 melakukan untuk kinerja terlebih dahulu. Silakan untuk alatnya disiapkan. Untuk kelompok 1 silakan menggunakan unit yang Avanza, yang kelompok 2 silakan Dedi dan kawan-kawan, David ya, Adrian silakan menggunakan yang unit Xenia. Yo, semuanya saling bekerja sama. Pindernya untuk bisa dipasang. Terus untuk steering seat silakan dipasang. Lalu setelah kalian memasang untuk pinder, dilihat untuk di LKPD-nya. Di sana instruksinya yang harus kalian kerjakan pada bagian mana dulu. Silakan dipersiapkan alatnya, lalu dicek. Ya, dari awal silakan dipahami. Berarti di sini ada pemeriksaan kondisi awal kendaraan, pemeriksaan nyala lampu mil, silakan dicek. Berarti Pak Guru tanya, kira-kira ketika mil itu dalam kondisi baik, berarti hasilnya nanti bagaimana? Saat kunci kontak on, lampu mil menyala, tapi setelah di start, lampu mil harus mati. Oh iya, silakan dilanjutkan. Jadi ketika kunci kontak pada posisi on, berarti mil itu akan menyala ya. Tetapi ketika posisi sudah di start, berarti mil itu dia akan mati atau menghilang. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, kelompok 2 silakan. Dari awal dulu, kira-kira mana yang harus diperiksa? Pemeriksaan nyala lampu mil. Oh ya, silakan dicek dulu untuk lampu milnya. Paham ya untuk lampu milnya ya? Berarti ketika dalam kondisi baik, pada saat kondisi baik, ketika fungsi kontak on lampu mil akan menyala, dan saat di start lampu mil akan mati. oh ya, ya. Silakan dilanjut. Mana milnya? Nah, itu ya. Selanjutnya ketika posisi di start, nah dia akan menghilang. Lalu dicek untuk kondisi engine-nya, apakah ada bunyi atau kondisi yang tidak normal. Itu kira-kira bagaimana? Silakan nanti dicek dulu untuk pengecekan awal. Ya, kira-kira ada yang tidak normal, ada atau tidak? Ya, ketika tidak ada berarti nanti lakukan untuk perawatan ya. Dari mulai power supply silakan kalian lakukan perawatan. Ya, boleh dimatikan terlebih dahulu. Kira-kira nanti sesuai yang di LKPD. Yang di LKPD berarti setelah pengecekan awal, selanjutnya adalah pengecekan untuk yang di perawatan power supply. Nah, di sini ada spesifikasi standar itu. Jadi nanti hasil pengukuran pada unit ini itu nanti hasilnya itu berapa, apakah kondisinya masih dalam kondisi baik atau sudah tidak baik atau harus diganti. Berarti kalian acuannya ini adalah pada spesifikasi standar. Nah, di sini kan ada spesifikasi standarnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Silakan dilanjutkan. Ya, silakan dilanjutkan. Sampai mana Alvin? Baterai, silakan. Sudah berapa hasilnya? 12,75. 12,75. Oh ya, silakan selanjutnya pemeriksaan apa lagi? Pemeriksaan untuk yang di fuse dan relay ya. Fuse untuk yang EV silakan dicek ya. Silakan yang terakhir kelompok 1 pengecekan untuk di poin untuk DTC ya. Apakah di sana ada trouble atau tidak ya. Yang terakhir nanti selanjutnya pengecekan untuk yang di data analisis ya. Silakan scannernya diambil, dipasangkan pada DLT. Selanjutnya dicek untuk kondisi daripada DTC ya. Ya, silakan. Terus selanjutnya pengecekan untuk DTC analisis ya. Di situ ada menu yang pertama DTC analisis. Nanti ketika DTC apakah hasilnya seperti apa? Ketika ada trouble nanti berarti harus diperbaiki terlebih dahulu. Ketika tidak ada trouble maka di sini akan muncul DTC ya. Silakan dicek dulu, nggak apa-apa, langsung di enter dulu.
Nah, hasilnya berarti no DTC. Berarti kondisi untuk di engine management system kondisi awal tidak ada trouble ya. Selanjutnya di start, di starter. Selanjutnya silahkan kalian di escape terlebih dahulu, masuk pada data analisis ya. Nah, di data analisis nanti di sana, nah di sini akan muncul RPM-nya berapa, water temperaturnya berapa. Lihat pada LKPD, yang dibutuhkan LKPD itu di sana poin-poinnya apa saja, dan standar untuk di sana itu berapa, nanti tinggal disesuaikan. Ya. Bisa dipahami ya? Siap. Ya, silakan dilanjutkan. Nah, nih berapa hasilnya di situ? 2,30. 2,30. Silakan. Selanjutnya Apa? Water temperature. water temperatur atas tadi. Di atas. Nah, nih. Berapa? 66 derajat Celsius. Celcius. Spark advance. Empat, nggak usah. Yang ini aja. Tadi Intake air temperatur. Intake air 33 33 derajat. derajat saya di strip aja. Ini yang ada. Ini di sini. Ya. Ya, sudah selesai. Nah, ya sudah selesai. Silakan kalian rapikan alatnya, ditata kembali. Ya. Gimana? Jadi kelompok 2 apa? Sudah selesai? Sudah, ya silakan dirapikan untuk scan toolnya, dikembalikan ke menu awal, mesinnya dimatikan, dibereskan untuk alat-alatnya. Ya, silahkan nanti kembali lagi pada kelompoknya. Ayo, Andra, dirapikan lagi alat-alatnya. David, dirapikan. Ya. Dirapikan kembali, nanti dilaporkan pada toolman untuk peminjaman alat. Silahkan kalian tanggung jawabnya untuk bisa dilaporkan. Selanjutnya, dari hasil praktek yang sudah kalian kerjakan, nanti Bapak minta salah satu kelompok dari kalian, ya, silakan untuk maju ke depan, ya, kelompoknya, maju ke depan kelompoknya untuk bisa menyampaikan hasil dari praktek yang sudah kalian lakukan. Silakan Pak Guru tunjuk yang kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan untuk bisa maju ke depan, memperkenalkan diri, menyampaikan hasil dari kinerja daripada praktek pada pengisian untuk LKPD. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kami dari kelompok 1. Saya Alvin Firmansyah, dan di samping saya ada Denny, sebelahnya Ihya, dan yang sebelahnya lagi ada Miftah Aziz Taurik. Ya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pemeriksaan dari kendaraan Avanza. Yang pertama, kami memeriksa kondisi awal kendaraan, yaitu memeriksa nyala kerja lampu mil, di mana tadi pas posisi kunci kontak on, lampu mil menyala, dan pas kunci kontak start mati, dengan berarti hasil masih baik. Yang kedua, perawatan berkala MS, atau yang pertama perawatan power supply, di mana kami tadi memeriksa baterai, tegangan baterai dengan hasil 12,75 volt, dengan kesimpulan masih baik. Yang kedua, kami memeriksa fuse EV dengan hasil 11 ohm, kesimpulan masih baik. Dan yang kedua, kami memeriksa relay fuel pump, di mana hasilnya 0,8 ohm, dengan kesimpulan masih baik. Dan yang terakhir, kami memeriksa DTC dengan hasil no DTC, tidak ada kerusakan, berarti masih baik. Dan yang terakhir, mengecek data analisis. Yang pertama itu mengecek engine speed atau putaran mesin,
dengan hasil pembacaan 1150 dengan spesifikasi 700 sampai 800 rpm. Idling, kesimpulan masih baik. Injection timing, durasi injeksi dengan hasil 2,30 dengan kesimpulan masih baik. Dan yang ketiga, water temperature atau suhu cairan pendingin dengan hasil 66 derajat Celcius dengan standar 80 derajat sampai 102 derajat Celcius. Yang keempat, spark advance atau waktu pengapian. Sudah terbaca. Intake air temperatur, suhu udara dengan hasil 33 derajat Celcius, kesimpulan masih baik. Ya, itu dari hasil presentasi dari kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Jadi Bapak akan menyampaikan kesimpulan pada pertemuan pagi hari ini, dimulai dari tadi pengetahuan. Yang pertama adalah apa itu IMS, ya. Berarti IMS itu adalah Engine Management System atau sistem kendali pada mesin yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol seluruh sistem pada mesin dengan dikendalikan oleh Electronic Control Unit atau ECU, ya, sehingga mesin dapat dikendalikan dalam performa terbaik sesuai dengan kondisi dan keadaan darurat. Itu adalah fungsi daripada IMS. Sesuai dengan yang tadi di LKPD kalian sudah kerjakan, termasuk di sana ada fungsi, ya, itu tadi sudah dikerjakan. Selanjutnya tujuan dari IMS, intinya apa tujuan dari IMS ini? Yang pertama adalah, jadi tujuan dari IMS itu untuk performa mesin itu atau performa engine itu yang tinggi, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah irit dalam penggunaan bahan bakar, ya, perlu dipahami, ya, harus dipahami untuk kalian bagaimana untuk di engine management system ini untuk bahan bakar dia akan lebih irit. Terus yang ketiga, tingkat emisi gas buang yang rendah sehingga ramah lingkungan. Nah, itu tujuan daripada IMS ini. Selanjutnya tadi ada komponen-komponen utama IMS termasuk yang sudah kalian cek untuk kondisinya. Di sini ada komponen-komponen IMS. Dan di praktek tadi dari mulai pemeriksaan awal kendaraan, ya, dan tadi Alvin dari pengecekan apakah milnya itu ketika kunci kontak on menyala atau tidak, terus ketika di starter apakah dia hilang atau tidak, itu di pengecekan pemeriksaan awal. Lalu perawatan power supply, pengecekan baterai apakah tadi untuk voltasenya itu kira-kira memenuhi spesifikasi atau tidak. Selanjutnya ada perawatan sensor dan aktuator. Sebelumnya ada perawatan saringan udara. Terus selanjutnya ada perawatan sensor dan aktuator. Terus perawatan SCM. Dan yang terakhir adalah pengecekan IMS ketika menggunakan SST scanner. Tadi ada apakah di DTC-nya itu muncul atau tidak. Ternyata sudah dicek. Di sana hasilnya itu adalah no DTC. Berarti di sana tidak ada trouble. Dan selanjutnya pengecekan untuk di data analisis. Selanjutnya di data analisis RPM-nya berapa, terus untuk di hasil yang lainnya, apalagi di situ Alvin, engine speed-nya itu berapa, itu sudah diketahui semuanya. Nah, di akhir pembelajaran ini tadi Bapak dari awal, dari mulai pengetahuan sampai dengan keterampilan, kalian sudah bisa memahami, ya, apa itu IMS, fungsinya itu apa, komponen utamanya itu apa saja, termasuk untuk kegiatan tadi kinerja atau praktek apa yang harus dirawat, itu kalian sudah mengetahui semua. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan post test, ya. Silakan keluarkan kembali untuk HP-nya, ya. Keluarkan kembali untuk HP-nya. Terakhir ini Bapak akan memberikan post test untuk kalian. Paling tidak ketika tadi kalian mengerjakan pretest, sekarang post test, berarti tingkat pemahaman kalian itu akan meningkat, ya. Kalau pretest mungkin tadi kalian masih ada yang benar 2 dari 5 soal,
mungkin nanti dengan proses ini mudah-mudahan kalian hasilnya itu akan meningkat. Silakan 5 menit untuk proses ya. Sudah selesai semuanya? Sudah? Dipastikan sudah selesai semuanya ya? Ya, Pak Bura akan cek ya. Nah ini, alhamdulillah. Jadi dari hasil post test ini, Bapak nanti bisa menilai dari segi pengetahuan kalian. Ini dari paling atas masih ada 2 siswa yang hanya salah satu, ya. Untuk yang lainnya sudah benar semuanya. Dan di peringkat ke-1, ya, peringkat ke-1 itu adalah saudara Dery. Mana Dery? Ya, silakan beli plus untuk Dery. Yang kedua itu ada saudara Pendi Saputra. Nah, ini Pendi Saputra. Berarti masih dalam kelompok 3 ya. Ini kelompok 3. Ya, beri aplaus untuk Pendi Saputra. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga itu ada Anas Bayi Haki. Itu dari kelompok 4. Ya, terima kasih. Aplaus untuk Anas. Ya, itu hasil dari post test kalian ya. Selanjutnya dari penilaian tadi, Bapak akan menyimpulkan dari beberapa penilaian, termasuk tadi ada tanya jawab, ada evaluasi, termasuk dari hasil presentasi. Berarti ada beberapa poin yang perlu Bapak sampaikan untuk penilaian ini. Jadi untuk di pengetahuan ya, hasil dari pengetahuan kalian berdasarkan nilai yang sudah Bapak simpulkan. Jadi hasil dari pengetahuan kalian itu 90% tuntas ya. Tepuk tangan untuk pengetahuannya. Selanjutnya dari proses keterampilan, hasil dari analisis yang sudah Bapak buat untuk di penilaian keterampilan dan sudah dimasukkan pada penilaian itu ada 89% tuntas. Begitu untuk di keterampilan. Dan yang terakhir di sikap ya, bagaimana tadi kalian mulai berdiskusi, keaktifan kalian, sikap untuk bisa menghargai pendapat teman itu secara keseluruhan baik ya. Jadi Bapak mendapatkan nilai untuk kalian semuanya di sana, alhamdulillah 100% tuntas. Terima kasih plus untuk kalian di penilaian sikap. Selanjutnya bagaimana untuk yang di pengetahuan dan keterampilan yang belum tuntas? Di sana di pengetahuan ada sekitar 10% ya. Tadi yang benarnya hanya 4, yang masih kurang 1. Terus di keterampilan yang memang belum mencapai untuk tuntas, berarti masih ada sekitar 11%. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya nanti Bapak akan berikan pengayaan dan remedi. Silakan untuk yang belum tuntas untuk bisa mengikuti pengayaan atau remedi ya. Seperti itu ya. Kira-kira sampai pertemuan ini ada yang perlu ditanyakan tidak? Cukup ya? Cukup ya. Selanjutnya Bapak mengucapkan terima kasih banyak. Jadi intinya pada materi ini mudah-mudahan dengan pemahaman kalian untuk di materi perawatan engine manajemen sistem itu sangat bermanfaat ya. Jadi ketika nanti kalian di kelas
itu sudah akan melakukan uji keterampilan nanti, dari mulai bagaimana nanti kalian praktek itu, dari mulai persiapan, proses sampai akhir itu akan sangat bermanfaat untuk kalian. Termasuk nanti kalian sudah lulus dari sini, tapi pokoknya sudah lulus bekerja di PT yang besar ya, gajinya sudah lumayan, tapi insya Allah masih ingat pada Bapak ya, masih ingat pada Pak Guru ya. Nah, mudah-mudahan Pak Guru hanya bisa mendoakan nanti ketika mempunyai mobil Pajero, paling tidak secara perawatan sudah ada gambaran ya. Itu salah satu manfaatnya mempelajari daripada IMS ini ya. Selanjutnya kita lakukan yel-yel terlebih dahulu ya, sebelum pembelajarannya ditutup ya. SMK? Iya. SMK? Iya. SMK Darussalam Karangpucung? Luar biasa. Terima kasih Ngeplus untuk blog selanjutnya silakan salah satu siswa untuk bisa memimpin berdoa. Kegiatan pada pagi hari ini kita sudah selesai. Silakan sebelum berakhir pada kegiatan pada pagi hari ini, silakan untuk bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk bisa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita ini, kita berdoa bersama. Doa dimulai. Ya, Pak Guru sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan kegiatan pada pagi hari ini manfaat untuk kalian mempelajari terkait materi dengan perawatan di IMS ini, mudah-mudahan menjadikan kalian bisa lebih memahami untuk materi-materi yang ada di otomotif. Sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk